Loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen dari Universitas Sumatera Barat. Adapun tujuan pembuatan video presentasi ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, di mana selaku dosen pengampu adalah Bapak Muhammad Endra, SEMM. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 12 terdiri dari 4 anggota, yaitu sebagai berikut. Saya Nita Fadila dengan NIM 1810612013999 selaku moderator. Stevi Mariza dengan NIM 211061201080. Mona Lisa dengan NIM 211061201077. Raihan Dika Ilahi dengan NIM 211061201108. Adapun judul materi yang akan kami bahas yaitu tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Pada materi ini terdiri atas 4 pembahasan. Yang pertama, tentang pengertian yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang kedua, azas dan tujuan yang akan dibacakan oleh Stevi Mariza. Yang ketiga, kegiatan yang dilarang yang akan dibacakan oleh Mona Lisa. Yang keempat, perjanjian yang dilarang yang akan dibacakan oleh Raihan Dika Ilahi. Pembahasan pertama, tentang pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Saya akan membacakan materi yang berjudul Azas dan Tujuan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang pertama, azas berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Kedua, tujuan. 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. 3. Mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. 4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Poin ketiga, kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
kejadian yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24. Undang-undang ini memberikan definisi kegiatan seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata kegiatan dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan di sini adalah aktivitas atau tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua sepihak, maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut adalah 1. Monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha. 2. Monopsoni. Monopsoni adalah suatu pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal. Sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. 3. Penguasaan pasar. A. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. B. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. C. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. D. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. 4. Persekongkolan. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkokol pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 5. Posisi dominan. Artinya pengaruhnya sangat kuat. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai oleh pelaku usaha, mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu. 6. Jabatan rangkap. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris perusahaan lain pada waktu yang bersamaan. 7. Pemilikan saham. Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama. 8. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi perjanjian yang dilarang dalam arti monopoli. Yang pertama, oligopoli, merupakan keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang berjumlah sedikit sehingga dapat mempengaruhi pasar. Yang kedua, penetapan harga dalam rangka penetrasi pasar, melakukan usaha dilarang membuat perjanjian antara lain. Yang A. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen.
Yang B, perjanjian yang mengakibatkan pembeli harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lainnya. Yang C, perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga di bawah harga pasar. Yang D, perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang atau jasa dan menjual barang kembali atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah. Oke, yang ketiga, pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bertujuan untuk membagi wilayah masyarakat. Yang keempat, pembokintan. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang dapat menghalangi perilaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Yang kelima, kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau memasarkan suatu barang dan jasa. Yang keenam, pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dalam pelaku usaha lain untuk melakukan pekerjaan sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau persoalan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan dan perseorangan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran atas barang dan jasa. Oke, lanjut yang ketujuh, oligosporsini. Keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pemberi tugas atas barang dan jasa atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang kedelapan, integrasi vertikal. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk dan termasuk dalam rangkaian produk barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produk yang merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Yang 9, perjanjian tertutup. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dikritik dan diberi saran agar kita sama-sama lebih dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.